Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, semoga sahabat yang menonton video ini, kami doakan Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan yang masih punya hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi yang sangat luar biasa ini, kami akan menyampaikan suatu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang keberkahan hidup. Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana sih cara mencapai supaya hidup kita berkah Bapak Ibu semua? Ada beberapa aspek yang Bapak Ibu bisa kejar di dalam ilmu keberkahan ini. Yang pertama adalah keberkahan dari segi waktu, dari segi rezeki, dari segi ilmu, dan yang terpenting adalah keberkahan daripada kesehatan kita. Dan yang terlahir adalah keberkahan daripada sisa umur kita. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, bagaimana menciptakan keberkahan kita? Pertama dari segi waktu. Bayangkan Bapak Ibu semua, banyak orang yang sibuk mencari rezeki tapi malah nggak bisa nabung. Kenapa? Karena tidak berkah hidup. Dari mana sih ketidakberkahan itu hadir? Contoh Bapak Ibu semua, yang paling dominan yang bikin kita tidak berkah hidup, salah satunya adalah sering melalaikan sholat. Bayangkan Bapak Ibu, satu hari sama 24 jam, tapi yang membedakan adalah tatkala kita telat sholat 1 menit, 10 menit, 1 jam, maka Allah kalikan 10 kali lipat. Kalau Anda telat 1 jam, maka 10 jam hidup Anda tidak akan diberkati oleh Allah. Ini salah satu yang membuat hidup kita tidak berkah. Makanya dari sekarang Bapak Ibu semua, apapun aktivitas Anda, waktunya sholat, jangan sampai Anda telat melalaikan sholat. Allah manggil tuh setiap saat, pada saat sholat. Pada saat mau sholat 5 fardu, Allah panggil hayyalah sholat. Mari kita sholat, hayyalah falah. Mari menuju kemenangan, kesuksesan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu semua, dari sekarang mari buatlah kartu nama sebagai moto pengingat diri kita. Nama, contoh siapa gitu, pekerjaan pokok sholat, sampingan, otomotif, properti, dan sebagainya. Jadikanlah pekerjaan pokok kita ini, aktivitas tujuannya adalah sholat. Karena kita apa ini sih? Kita ini nunggu mati. Nah, sebelum mati ada pekerjaan pokok, yaitu sholat, ya. Nah, itu dari segi waktu. Dan usahakan sebelum aktivitas yang begitu padat bisnis Anda, usahakan di pagi hari awali dengan Bapak Ibu melakukan sholat duha. Bapak Ibu beristighfar, Bapak Ibu doa baca tasbih, subhanallah wa bihamdi 100 kali, baca surat Al-Ikhlas 10 kali di pagi hari, baca doa Nabi Yunus 100 kali, baca surat Nabi 100 kali, dan baca la ilaha illallah 100 kali. Dan jangan lupa pada saat Anda berangkat, Anda berdoa. Setelah Bapak Ibu berdoa, selama perjalanan ucapkan terus tasbih subhanallah wa bihamdi, maka akan diberikan keberkahan waktu. Dan yang penting, pada saat Anda belum aktivitas, jangan lupa bersedekah. Karena malaikat itu di pagi hari datang dua. Satu mendoakan yang rajin sedekah, satu mendoakan yang pelit bersedekah. Aduh Bapak Ibu. Nah, makanya dari sekarang di pagi hari ini yang bisa menentukan takdir baik burukmu di kemudian hari, termasuk di siang hari, sore hari. Takdir sore hari bisa jadi baik kalau di pagi harinya kita diangkat baik, ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, keberkahan hidup, keberkahan tadi waktu. Jadi bedanya orang yang selalu melakukan aktivitas akhiratnya, itu hidupnya di dunia akan berkah. Makanya bahasa di Al-Quran, kejarlah akhiratmu maka dunia dicukupkan. Itu dari segi waktu. Yang kedua dari segi rezeki. Rezeki kita ini bertambah, bertumbuh, atau berkurang. Nah, saya tanya Bapak Ibu, ada orang penghasilan 1 miliar, tapi pengeluarannya 1,2 miliar. Berkah atau tidak? Tidak. Sedikit tapi nambah, tapi cukup. Itulah berkah. Berkah itu gini polanya. Pertama, bertumbuh. Itu syaratnya, ya. Bertumbuh, terus berikan ketenangan, kedamaian. Terus yang terakhir adalah berpahala. Itulah tandanya dari segi rezeki berkah. Dan yang terakhir adalah bisa disedekahkan, bisa dilipat gandakan lagi.
Tapi kalau dapat duit hanya untuk cicilan, hanya untuk makan, itu tanda rezeki yang tidak berkah. Kenapa? Anda tidak bisa membagi ke anak yatim, duafa orang tua kita. Bisa jadi pada saat cari rezeki tadi sumbernya dari yang tidak halal. Salah satunya dari riba. 70.000 rupiah Bapak Ibu, kita punya hutang riba, dosanya sama dengan 36 kali berbuat zina. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu semua, kalau Anda sudah mendapatkan rezeki yang berkah, sumber yang halal, maka rezekinya akan berkah. Catatan, rezeki berkah kalau kita sedekahkan. Berapa? Sebagian, 50%-nya. Bukan seadanya. Mungkin kalau seikhlas, ini bahasa kita ikhlas memahaminya apa? Terkecil, bukan yang terbaik. Coba Bapak Ibu semua, kalau Anda berdoa kepada Allah, minta yang terbaik apa yang terkecil? Pasti yang terbaik. Tapi pada saat kotak infak lewat, Bapak Ibu semua ada duit di dompet 150, 20.000, 10.000, 5.000, berapa yang sedekahin? Mungkin yang terkecil. Karena kita merasa buang duit, merasa eman-eman. Itulah Bapak Ibu, tatkala Allah memberikan hidayah, ilmu pada kita, itulah yang akan terjadi. Satu poin Bapak Ibu yang harus Bapak ketahui, tatkala kita menolong dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan hadir pada diri kita. Kalau Anda bersedekah, berkebaikan, maka kebaikan akan hadir pada diri kita. Itulah yang disebut keberkahan. Bermanfaat untuk banyak umat, bermanfaat untuk banyak orang. Rezeki dibagi ke banyak umat. Bisa, apalagi di masa krisis ini, Bapak Ibu semua bisa membagikan ke tukang beca beras, mungkin apa makanan ringan, silahkan Bapak Ibu berbagi. Ihsan, mungkin nasi bungkus untuk buka puasa, silahkan Anda berbagi, lakukan yang Anda mampu, maka itu akan menjadi percepatan rezeki Anda yang sangat luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu semua, ada yang disebut dengan rezeki berkah daripada ilmu. Nah, keberkahan ilmu itu didapat tatkala Bapak Ibu mengamalkan ilmu, meskipun kau punya satu ayat, amalkan. Makanya Bapak Ibu yang sudah menjadi bimbingan kami, jangan lupa terus bergerak, terus berkati banyak orang, terus amalkan ilmu. Meskipun kita belum sempurna, kita bukan seorang ustadz, ulama, kiai, apapun itu, Anda menjadi orang baik, Anda punya ilmu, berkewajiban mendambahkan ilmu itu. Meskipun Anda mungkin baru tahu sedikit, tapi ilmu itu akan jadi sempurna kalau kau amalkan. Anda mau banyak apapun ilmu, kalau nggak pernah diamalkan, hilang. Contoh, Bapak Ibu hafal Quran 30 juz, tapi nggak pernah diamalkan, nggak pernah dibaca tuh Quran 1 bulan, hilanglah hafalan kita. Bapak Ibu dititipi Allah mungkin rezeki 1 miliar, tapi malah nggak pernah disedekahin, tapi nggak pernah dizakatin, maka pelan-pelan tuh datanglah tukang tipu, kemalingan, tabrakan, apapun itu. Karena tadi keberuntungan hadir tatkala hidup kita berkah. Yang selanjutnya Bapak Ibu semua, amalkan ilmu meskipun 1 ayat. Nanti tatkala Bapak Ibu mendapatkan ilmu, Allah akan kembangkan. Entah dimanapun ilmu akan terus bertambah dan jadi makin ringan, dan jadi kita semakin dekat dengan Allah. Betapa luar biasa. Coba Bapak Ibu sempatkan membaca buku aja 10 halaman setiap hari paling minim. Itu sesuatu yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih merasa membaca itu malas, nah itu lagi PR kita. Gimana mau jadi orang sukses, orang besar. Kebiasaan orang sukses adalah selalu membaca buku-buku positif ya. Nanti salah satunya Bapak Ibu bisa membaca buku kami, buku Solusi Lunas Hutang dan Masalah Hidup. Dan yang luar biasa lagi, apa keberkahan kita Bapak Ibu semua? Keberkahan di sisa umur hidup kita. Ini penting Bapak Ibu semua. Makanya tolong di setiap Bapak Ibu vibrasi doa, diucapkanlah kata-kata, ya Allah, semoga sisa umurku, waktuku, ilmuku, rezekiku bermanfaat untuk umat dan agama. Kalau Anda berdoa di sisa hidupnya bermanfaat untuk umat, bismillah, dengan izin Allah Bapak Ibu, Anda mulai hari ini akan disibukkan dengan apapun itu. Ujung-ujung ada orang konsultasi lah, ada orang minta tolong bangunkan masjid lah, ada mungkin anak yatim minta dibantu lah. Itu Allah sengaja datangkan karena Anda yang minta. Mulai Anda sibuk-sibuk, itu kepercayaan Allah sudah tumbuh pada Anda. Dan itu hidayah, ambil hidayah itu. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan itu, sudah surga menanti. Kalau Anda nggak kesulitan, hubungi kami bantu, kita bersama bareng-bareng. Yuk kita menuju ke akhiratnya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan surga seperti ini, surga sudah menanti. Makanya Bapak Ibu semua, ambil semua proyek-proyek. Ada pengajian, suatu saat ada pengajian, ada snacknya, ada minumnya, Anda yang bayarin. Di masjid itu tidak ada dispensernya, Anda ambil. Di masjid tidak ada sandal untuk wudhu, Anda siapkan sandalnya. Masjidnya jelek, hancur, bongkar, bangun yang baru. Nggak ada AC-nya, Anda belikan AC. Simpel Bapak Ibu. Ayo, lakukan sesuatu kebaikan. Ada beberapa ustadz yang belum umroh, Anda berangkatkan umroh. Minimal Anda punya impian dan cita ke situ, itu sudah dahsyat. Allah nanti yang menyempurnakan. Makanya Bapak Ibu, semua berawal dari niat, doa, dan kemauan. Allah nanti yang menyempurnakan jalan-jalan. Di mana ada niat, disitulah pasti ada jalan. Semoga Bapak Ibu
poin-poin tadi tentang ilmu keberkahan akan kita dapatkan semua kalau kita mau action, mau mendekat kepada Allah, mau memantaskan diri, karena nggak tahu kapan kematian datang. Semoga video ini memberikan inspirasi kepada Anda. Jika bermanfaat, silahkan Anda share ke semua grup WA, Facebook, dan sebagainya. Bapak Ibu semua, saya doakan yang melihat video ini, semoga sisa hidupnya diberikan keberkahan, kesuksesan, baik berkah daripada ilmu, rezeki, waktu, dan sisa umurnya. Semoga bermanfaat. Bersama Allah segera pasti bisa. Dengan sedekah hidup luar biasa, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.